Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rindiani. Saya salah satu mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu kajian masalah pendidikan matematika yang isinya terdiri dari beberapa resume jurnal internasional. Tanpa lama-lama, yuk kita simak videonya. Pertama, yaitu dengan judul memperhatikan guru matematika, memperluas daerah kemampuan tersembunyi dari mengajar. Maksudnya kemampuan tersembunyi ini adalah kemampuan untuk memperhatikan. Oke, nama jurnalnya yaitu ICME 13 monograf. Kemudian untuk nomornya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Halamannya yaitu 641 sampai 642. Nanti di depan akan saya di awal video saya tampilkan cover bukunya seperti apa, kumpulan dari artikel-artikel ICME tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tahunnya yaitu 2017, penulisnya Ban Hek Choi dan teman-temannya. Oke, reviewernya yaitu saya sendiri, Rindiani, ini saya. Kemudian tanggal saya mereviewnya yaitu Senin 18 Januari 2021. Kita mulai dari pendahuluan. Oke, yang pertama dari tujuannya dahulu. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk memperluas dan mengeksplorasi daerah penelitian tentang memperhatikan guru dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu konseptualisasi memperhatikan, metodologi untuk belajar memperhatikan, serta studi tentang memperhatikan dalam konteks yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang digunakan yaitu adalah definisi dari memperhatikan itu sendiri, diambil dari buku Sherin, Jacob and Philip tahun 2011, kemudian bukunya Mason tahun 2002, serta beberapa pendapat dari buku Choi 2016, Skinner 2016, dan Van Is dari 2011. Selanjutnya, originalitas penelitian ialah dengan menggunakan pendekatan baru, dengan mengundang pembicara untuk berbagi perspektif, kemudian didiskusikan. Nah, adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu apakah itu memperhatikan atau sebaliknya, kemudian apa yang dipelajari dari perhatian guru, dan bagaimana untuk mempelajari memperhatikan tersebut. Kemudian kita berlanjut ke isinya. Yang pertama yaitu solusi yang digunakan penulis, yaitu dengan mendiskusikan 3 bidang, seperti yang saya sebutkan tadi, konseptualisasi dari memperhatikan itu atau definisinya, kemudian tantangan metodologi dari memperhatikan, konteks di mana studi memperhatikan itu ditempatkan atau digunakan, dengan berlandaskan pada beberapa buku yang telah saya sebutkan di awal. Nah, adapun eksperimen yang dilakukan tidak berhasil, di mana pada bagian akhir dari artikel tersebut dikatakan bahwa memerlukan lebih banyak usaha untuk dapat mengkonseptualisasikan memperhatikan itu. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan apa yang dinamanya memperhatikan. Kemudian tidak bisa mencapai konsensus pada akhir diskusi, serta untuk mempelajari hal ini, kita perlu melihat bagaimana perkembangan teknologi di masa depan untuk menangkap apa yang guru lihat dan guru pikirkan sehingga dapat mengurangi tantangan metodologi dalam bidang ini. Nah, adapun kelemahan artikel diantaranya yaitu tidak adanya kesimpulan. Jadi di artikel tersebut tidak ada kesimpulan sama sekali. Kemudian diskusi yang dilakukan dan apa yang dibahas itu terlalu sedikit, hanya terdiri dari 2 halaman. Itu pun sudah termasuk judul dan pembahasan, sehingga detail-detailnya itu tidak dipapar secara jelas. Kemudian referensi yang digunakan sebagai landasan terlalu minim, yang dimana untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, penulis hanya menggunakan 2 buku, dan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, penulis menggunakan 3 buku, jadi totalnya ada 5 buku. Nah, selanjutnya yaitu kontribusi terbesar dari penelitian. Itu mencoba untuk mengkonseptualisasi yang dimaksud dengan memperhatikan bagaimana guru memperhatikan di kelas, kemudian serta tantangan metodologi dalam memperhatikan yang nantinya mungkin berguna untuk penelitian di masa yang akan datang. Oke, referensi yang digunakan itu cukup up to date menurut saya, buku-buku tahun 2016, 2011, dan yang paling lama itu 2002. Nah, mungkin hanya itu untuk artikel yang pertama. Kita lanjut ke artikel yang kedua dengan judul
Matematika untuk sekolah abad 21, pengalaman dari Rusia dan prospek internasional. Nomornya teman-teman bisa lihat sendiri, halamannya pada halaman 675 sampai 676. Tahunnya 2017, penulisnya yaitu Sergei A. Polikarpov, Alexei L. Semenov. Untuk reviewernya saya sendiri dan tanggalnya masih sama. Kita mulai dari pendahuluan, yaitu tujuan dari artikel tersebut untuk memaparkan pengalaman Rusia serta prospek internasional. Kemudian landasan teori yang digunakan itu tidak ada, karena ini hanya memaparkan pengalaman dari Rusia. Kemudian originalitas penelitian ialah dengan menggunakan pendekatan baru, dengan mengadakan presentasi yang dilakukan oleh beberapa orang. Rumusan masalah yang ingin dibahas oleh penulis yaitu bagaimana matematika untuk abad 21. Nah, kita lanjut ke bagian isi. Solusi yang digunakan penulis yaitu dengan mengadakan presentasi yang dimulai dengan sebuah ceramah dan cuplikan film. Kemudian presentasi dilakukan oleh Alexei L. Semenov yang memaparkan tentang perkembangan pendidikan matematika di Rusia selama 100 tahun terakhir, yang menekankan peran krusial konteks sosial. Alexei menguraikan ada 3. Yang pertama itu model industri non-otoriter untuk masyarakat, keluarga, serta sekolah, teori Vygotsky tahun 1930-an. Kemudian yang kedua, perubahan yang dimulai pada tahun 1960-an, yaitu sekolah khusus, reformasi Kolmogorov, pemrograman sebagai literasi, kemudian konstruksionisme, dan teknologi dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu penting saat ini perubahan yang disebabkan oleh penerapan kerangka konseptual untuk pengembangan pendidikan matematika di Federasi Rusia yang diadopsi oleh pemerintah Rusia pada tahun 2013. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan dengan membahas high flight matematika sekolah Rusia dan perbedaannya dari situasi saat ini di sekolah-sekolah Amerika Serikat. Karena sistem baru pembelajaran matematika di mana siswa di bawah bimbingan dari mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas penelitian dan menemukan sesuatu yang baru serta fakta yang tidak terduga. Nah, kemudian matematik untuk sekolah abad ke-21 menurut pendapat ahli, kemudian medkit di urutan kelima, dan ujian adaptif siswa kelas 6 dengan mempertimbangkan jenis dan derajat bakat matematika mereka, serta platform pendidikan online untuk siswa sekolah dasar. Nah, adapun kelemahannya yaitu tidak ada kesimpulan. Jadi artikel ini tidak ada kesimpulannya sama sekali. Kemudian diskusi yang dilakukan ini terlalu sedikit, hanya memuat siapa presentatornya serta judul materinya saja. Jadi untuk pengalaman Rusia itu apa saja sih sebenarnya pengalaman itu tadi dijelaskan, apa saja seperti krusial konteks sosial, tapi tidak dijelaskan itu seperti apa. Jadi kita tidak tahu apa isinya. Kemudian tidak ada referensi yang digunakan. Nah, kontribusi terbesarnya menghasilkan serta memaparkan beberapa hal baru seperti yang saya sebutkan masih sama, model industri dan otoriter untuk masyarakat, diantaranya yaitu perubahan pada tahun 1930-an sampai 1960-an, dan antaranya terdapat sekolah khusus, reformasi Kolmogorov, pemrograman sebagai literasi, dan teknologi dalam pendidikan. Nah, serta yang saya sebutkan seperti tadi nih, ada siswa yang dibimbing oleh mahasiswa, kemudian ujian adaptif siswa kelas 6 dengan mempertimbangkan jenis dan derajat bakat matematika mereka. Jadi menurut saya ini hal baru, bisa dikembangkan. Jadi matematika itu mereka bisa mempelajarinya sesuai bakat yang mereka miliki. Oke, kita lanjut ke artikel yang ketiga, teman-teman. Judulnya yaitu Lama Tetapi Bagus. Maksudnya sudah tua, tetapi masih bagus. Nah, menyediakan latar belakang misi ISHMI dan kegiatan dari sebuah arsip perspektif. Nomornya bisa teman-teman lihat sendiri, halamannya pada buku itu 709 sampai 710. Tahunnya masih sama, 2017, penulisnya Guillermo P. Cabrera, dan Hudson, dan Willis Siliger. Okay. Kemudian tanggal saya mereviewnya itu tanggal 19 Januari, saya meresumnya ya, tanggal 19 Januari 2021. Kita mulai dari pendahuluan. Tujuan dari penelitian dilakukan yaitu untuk menarik perhatian kepada pentingnya dan kegunaan dari pengarsipan itu sendiri di kalangan matematika dan komunitas pendidikan matematika.
Nah, dan landasan teori yang digunakan ialah arsip ISMI dan aspek teknik pengarsipan. Kemudian originalitas penelitian ialah dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu dengan alat teknis modern dan fokus pada kasus tertentu untuk menghasilkan sebuah produk baru, yaitu proyek online arsip ISMI. Jadi arsipnya itu menggunakan online, seperti kita zaman sekarang. Nah, ada perumusan masalah yang digunakan, di antaranya itu mengapa pengarsipan itu diperlukan, kemudian yang kedua, apa kegunaan pengarsipan itu sendiri. Kita lanjut ke bagian isi, teman-teman. Nah, di isinya solusi yang digunakan penulis yaitu dengan fokus kepada kasus tertentu dengan memaparkan secara langsung arsip dan ISMI itu sendiri serta aspek-aspek pengarsipan. Isi dari artikel tersebut diantaranya ialah memaparkan pentingnya pengarsipan itu, bahwa arsip itu untuk menjaga memori masa lalu. Nah, jadi untuk menjaga memori masa lalu itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, dalam artikel juga diceritakan bahwa pengarsipan yang pertama kali disimpan di Zurich tahun 1950. Kenapa arsip itu dilakukan? Karena arsip-arsip untuk data-data penelitian sebelumnya itu hilang, teman-teman. Jadi diperlukan arsip. Kemudian pindah lagi ke Helsinki tahun 1990 dan akhirnya menetap permanen di Berlin. Nah, di dalam artikel juga dikatakan bahwa arsip ISMI memiliki catatan dialog dan digital. Nah, aspek yang diperlukan dalam pengarsipan yaitu keaslian, keandalan, integritas, dan kegunaan materi yang dilakukan. Nah, arsip ini diarsip dengan menggunakan email dalam bentuk PDF. Ya, dengan digital online itu proyek mereka. Jadi arsipnya itu terdiri dari 5 kotak dokumen kertas, diantaranya surat-surat dan buku-buku yang sebagian besar itu menggunakan bahasa Inggris, namun beberapa juga ada dalam bahasa Prancis, Jerman, dan Italia. Nah, adapun kelemahan dari artikel yaitu tidak adanya kesimpulan. Nah, jadi setiap artikel itu tidak ada kesimpulannya sama sekali. Kemudian informasi yang dipaparkan serta apa yang dibahas itu terlalu sedikit, hanya terdiri dari 2 halaman termasuk judul serta pembahasan. Detail-detailnya itu tidak ada. Kemudian untuk referensi sebenarnya ada, saya lihat di dalam artikel itu, namun tidak dicantumkan pada bagian referensi, yaitu pengutipan sebuah kalimat dari situs ISMI itu sendiri. Kontribusi terbesar dari penelitian ini adalah sebuah proyek baru, yaitu proyek online. Jadi pengarsipannya itu menggunakan online berupa platform untuk foto. Jadi menggambarkan sejarah dan aktivitas dari perkumpulan atau sikat dan komisinya serta orang-orang yang terkait yang mendukung formulir sehingga anggota dari platform dapat menginstal objek atau gambar itu sendiri dalam database dan ditawarkan kepada anggota yang lain untuk digunakan. Jadi bisa kita akses di database-nya tentang foto-foto tersebut. Kita lanjut ke artikel yang terakhir. Jadi saya hanya membahas 4 artikel di sini. Artikel yang terakhir yaitu tentang pengembangan kurikulum dalam pengajaran bukti matematis di sekolah sekunder di Jepang. Nomornya teman-teman bisa lihat sendiri, halamannya yaitu 743 sampai 744. Tahunnya 2017. Penulisnya yaitu Tatsuya Mizoguchi, Hideki Iwasaki, Susumu Kunimune, Hiroaki Hamanaka, Takeshi Miyakawa, Yasuke Shino, Yuki Suginomoto, dan Koji Otaki. Jadi ini dari Jepang, teman-teman. Nah, tanggalnya saya meresumnya tanggal hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Nah, kita lanjut ke bagian pendahuluan. Jadi, pada bagian pendahuluan dikatakan bahwa tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk berbagi kerangka teori serta masalah tentang pengajaran bukti matematika melalui kelas 7 sampai dengan kelas 12 sekolah menengah di Jepang. Nah, landasan teori yang digunakan ialah teori bukti matematis geometris diajar genjang dan bukti operasi terkait teorema Sylvester. Nah, originalitas penelitian ialah menggunakan pendekatan baru dengan menggunakan teoretis melalui presentasi dalam workshop. Kemudian ada pun rumusan masalah yang ingin dibahas penulis, diantaranya yaitu jenis konten pengajaran apa yang harus dimasukkan dalam kurikulum sekunder untuk pengajaran bukti matematika. Kemudian evaluasi seperti apa yang seharusnya dibayangkan dalam proses kurikulum. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memperbolehkan perbandingan kurikulum yang berbeda untuk mengajarkan bukti matematika dengan negara yang berbeda.
di dalam istilah kerangka yang diusulkan. Oke, kita lanjut ke bagian isi, teman-teman. Jadi, di isinya, solusi yang digunakan penulis yaitu dengan presentasi workshop yang dibagi menjadi 3 kelompok kecil berdasarkan minat mereka masing-masing. Nah, kontributor yang mengambil bagian dalam setiap kelompok topik kerangka teoretis dan apa buktinya di Jepang dan bahan ajarnya sendiri. Nah, presentasi ini meliputi kerangka teori yaitu framework dan contoh dari buku teks sekolah menengah di Jepang, kemudian menjelaskan apa buktinya dengan mengacu pada bukti geometris di buku teks sekolah menengah masih di Jepang, dan terakhir bahan ajar yang diperkenalkan melalui bukti matematis jajar genjang dan bukti operasi dengan teorema Sylvester. Dan di bagian akhir setiap kelompok melaporkan hasil aktivitasnya masing-masing. Oke. Untuk kelemahan dari artikel itu sendiri, yang pertama, tidak adanya kesimpulan. Kemudian pertanyaan yang disorot hanya pertanyaan atau rumusan masalah yang pertama dan kedua. Jadi yang rumusan masalah yang ketiga itu tidak dijawab sama penulisnya. Dikatakan di dalam artikel bahwa untuk rumusan masalah yang ketiga mereka ingin membahasnya dengan seluruh dunia internasional. Kan di sana tadi dikatakan untuk membandingkan atau menggunakan kerangka teoretis yang digunakan untuk seluruh negara. Jadi memerlukan kerjasama seluruh negara untuk bisa menggunakan kerangka teoretis yang sama. Kemudian selanjutnya diskusi yang dilakukan serta apa yang dibahas itu terlalu sedikit menurut saya. Hanya memuat 2 halaman. Nah, detail-detail itu tidak dipaparkan secara jelas seperti pada pembahasan setiap utir masalah yang diungkapkan, sehingga menyebabkan orang-orang tidak mengetahui, kita sebagai pembaca tidak mengetahui seperti apa pembuktian sebenarnya sekolah sekunder di Jepang tersebut. Tadi kan dikatakan masalahnya apa saja, jadi tidak dicantumkan, tidak dipaparkan dengan jelas seperti apa mereka membuktikan pembuktian matematika geometris melalui jajar genjang itu seperti apa. Kemudian mereka menggunakan teorema operasi pada teorema Sylvester itu seperti apa, jadi tidak diungkapkan di sana, hanya diungkapkan poin-poinnya saja. Nah, ada satu permasalahan yang belum terjawab, yaitu permasalahan pada rumusan masalah ketiga, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kontribusi terbesar dari penelitian ini ialah berupa proyek penelitian dan perspektif teoretis sekolah sekunder di Jepang mengenai bukti matematis yang nantinya mungkin berguna untuk penelitian di masa yang akan datang. Jadi jika teman-teman tertarik untuk membuktikan rumusan masalah yang ketiga, teman-teman mungkin bisa mengambilnya untuk skripsi teman-teman. Oke, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.